Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atau FK UNER Surabaya, Jawa Timur mengancam mogok kerja. Aksi tersebut merupakan buntut dari pencopotan dekan Profesor Budi Santoso atau Profesor Bus karena menolak kedatangan dokter asing. Pemerintah negara kita ini kecanduan impor. Impor beras, impor gula, impor semuanya. Dan juga malah impor orang, impor dokter. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atau FK UNER Surabaya, Jawa Timur mengancam mogok kerja. Aksi tersebut merupakan buntut dari pencopotan dekan Profesor Budi Santoso atau Profesor Bus karena menolak kedatangan dokter asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Sahabat BN heboh dengan dicopotnya dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga UNER Surabaya, Jawa Timur. Pencopotannya ini terkait dengan penolakan dekan Fakultas Kedokteran ini, Profesor Budi Santoso, menerima kedatangan dokter asing. Sahabat BN, kalau kita perhatikan pemerintah negara kita ini kecanduan impor. Impor beras, impor gula, impor semuanya. Dan juga malah impor orang, impor dokter. Jadi sekarang ini kelihatannya kita tidak saja lagi dicemaskan oleh kecanduan judi online, oleh kecanduan korupsi, oleh kecanduan narkoba, tetapi kita juga dicemaskan oleh kecanduan impor ini. Apakah benar-benar tenaga dokter kita di Indonesia ini telah terpakai yang lulusan kedokteran semuanya? Ini mungkin yang jadi pertanyaan. Tetapi kalau dokter asing diimpor ke Indonesia, sementara dokter yang ada di Indonesia akan jadi pengangguran, untuk apa? Dan kita yakin dekan Fakultas Kedokteran UNER ini telah mempertimbangkan masa-masa ketika dia akan menolak kebijakan impor dokter ini. Buktinya apa? Buktinya seluruh sivitas akademika di Fakultas Kedokteran UNER ini turut menolak ketika Profesor Budi Santoso dicopot oleh Rektor UNER dari jabatannya, para staf pengajar, para mahasiswa Fakultas Kedokteran mengancam mogok. Ini bukti dari bahwa pertimbangan dekan Profesor Budi Santoso ini telah dari bawah, bukan dari atas. Yang jadi pertanyaan kita, Rektor UNER ini apakah mempertimbangkan mencopot dekan ini betul-betul telah melihat kondisi ini dari bawah, dari para mahasiswa, dari para staf pengajar di Fakultas Kedokteran, ataukah tekanan dari atas? Ancaman itu disampaikan ahli bedah saraf UNER Profesor Abdul Hafid Bajamal dalam aksi bertajuk Save from Bus Dekan Kita, Save Dokter Indonesia di depan gedung FK UNER pada Kamis 4 Juli 2024. Jamal mengatakan, dirinya telah mengusulkan mogok mengajar kepada semua dosen, wakil dekan, dan bagian staf Fakultas Kedokteran tersebut sampai Profesor Bus dikembalikan ke tempatnya. Jamal mengungkapkan, pihak UNER selama ini mengesampingkan FK, salah satunya dalam hal menyampaikan pendapat. Dia menyebut kondisinya dengan rekan sejawat bagai katak dalam tempurung.
Hal itulah yang menjadikan pencopotan Profesor Bush sebagai dekan FK UNER menjadi momentum untuk berani menyampaikan keluhan. Jamal berharap semua orang mempunyai sikap yang tegas dengan rektor. Berdasarkan pantauan Kompas.com, mahasiswa, dokter, pengajar, alumni hingga guru besar sudah memenuhi halaman kampus A FK UNER sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Korlap Aksi Dr. Ian Efrata Sembiring mengatakan, pemberhentian Budi merupakan tindakan yang melanggar konstitusi. Sebab, pernyataan penolakan dokter asing merupakan hak asasi manusia. Masa pun mendesak agar Rektor UNER Profesor M. Nasih mengembalikan jabatan Budi sebagai dekan FK yang sudah diembannya sejak tahun 2020. Jadi di sini kelihatannya Civitas Akademika di Fakultas Kedokteran UNER ini sudah berani melawan. Dengan melawannya, Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UNER termasuk alumninya sekalian ini bisa membongkar nanti rahasia-rahasia atau kejadian-kejadian atau situasi-situasi yang selama ini mungkin tertutup di perguruan tinggi ini. Sebab ini sudah dikatakan selama ini mereka bagian katak dan tempurung. Artinya mungkin tidak boleh banyak bicara. Sekarang mungkin untuk seluruh Indonesia, Fakultas Kedokteran UNER yang memulai bahwa demokrasi harus ditegakkan di perguruan tinggi agar perguruan tinggi benar-benar menjadi tempat orang-orang berpikir merdeka. Bukan menjadi tempat orang-orang yang hanya bekerja untuk menjadi tim sukses kekuasaan. Universitas Airlangga Surabaya buka suara terkait kabar pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Budi Santoso yang menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing. Kepala Pusat Komunikasi dan Informasi Publik UNER, Marta Kurnia Kusumawardani membenarkan pemberitaan tersebut dan mengungkap alasannya. Alasan atau pertimbangan pimpinan Universitas Airlangga terkait pemberhentian ini adalah merupakan kebijakan internal untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan, khususnya di lingkungan FK UNER. Kata Ketua PKIP Universitas Airlangga, Marta Kurnia Kusumawardani. Kendati demikian, Marta menyebut UNER berterima kasih dan menghargai seluruh pengabdian yang dilakukan oleh Budi Santoso selama menjabat sebagai dekan. Dia berharap FK UNER dapat terus menjadi fakultas kedokteran yang mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengaku tidak terlibat dengan keputusan Rektor UNER yang memecat Prof. Budi Santoso dari jabatannya. Kabar itu tidak ada hubungannya dengan Kemenkes. Itu masalah internal UNER yang mungkin bisa klarifikasi lanjut dengan pihak Rektorat UNER. Kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi. Kalau bicara ini tidak ada tekanan, ini persoalan internal, bicara formal tentu bisa saja begitu. Tetapi publik tentu memahami kondisi Indonesia sekarang ini. Bagaimana perguruan tinggi kemandiriannya sekarang ini. Bagaimana rektor-rektor kemandiriannya sekarang ini. Rakyat sudah tahu semuanya. Walaupun ada yang mencoba meyakinkan rakyat, itu hanya tak lebih agaknya dengan bersembunyi di balik daun hilalang sehelai. Walaupun bersembunyi, namun rakyat tahu juga. Bahkan semakin bersembunyi, semakin diketahui oleh rakyat. Sebab dengan telah 79 tahun Indonesia merdeka, mungkin rakyat sudah sangat paham dengan fenomena yang terjadi di negeri ini pada setiap era kepemimpinan, pada setiap era kekuasaan sebuah rezim. Hanya saja tentu diharapkan pada
era kepemimpinan Prabowo nanti, apa-apa yang mengecewakan bagi rakyat yang terjadi selama ini, janganlah hendaknya terjadi lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.